All the sizes. It's not a game, it's a rage. Halo guys, kembali lagi di channel MD Ku. Kali ini MD Ku akan membahas alur cerita film yang berjudul Prison Break. Prison Break adalah serial drama Amerika Serikat yang ditayangkan pertama kali di Fox Broadcasting Company pada tanggal 29 Agustus 2005. Kisah serial ini menuturkan cerita tentang orang yang ditangkap karena kejahatan yang dia lakukan dan saudara kandungnya membantunya untuk lepas dari hukumannya. Oke, langsung saja kita simak alur cerita Prison Break. Wah, ya, let's go. Di awal film, perkenalkan wanita ini adalah Susan. Berada di pihak siapa dan tujuannya apa, kita akan mengetahuinya nanti. Scene berpindah ke penjara Sona. Di sini, Michael langsung disambut dengan pertarungan hidup atau mati. Lincoln menemui seseorang dan berharap membantunya untuk mengeluarkan Michael dari penjara. Namun, pria itu menjelaskan kalau penjara Sona berisi kriminal terburuk yang ditolak penjara lainnya. Dan di tahun lalu, ada kerusuhan yang membuat para sipir pergi. Penjara Sona penuh dengan pencuri, pemerkosa, dan pembunuh. Yang mengerikan, bagi mereka, Sona ibarat jalan satu arah. Tahanan yang masuk tidak akan bisa keluar kecuali kematian. Di kedubes, Lincoln meminta bantuan untuk membebaskan Michael. Akan tetapi masalahnya ditemukan pistol dengan nomor milik pemerintah Amerika. Kabar baiknya, Dubes telah mendalami kasus Michael dan akan segera dipindahkan ke Amerika jika perkembangannya sesuai dengan yang direncanakan. Kembali ke penjara, jasad hasil pertarungan semalam masih tergeletak di lapang. Dan terlihat Bellic yang sudah babak belur mencari air minum. Namun tahanan senior bersikap keras kepadanya. There's some water. Tak lama, datanglah seseorang yang membantu Bellic. Mahon dibayangi oleh orang-orang yang menjadi korban karena perbuatannya. Bahkan, obat yang membuatnya tenang sudah habis. Mahon memuji tindakan Michael karena sudah menjebaknya hingga masuk ke dalam penjara. Lalu, dia meminta Michael untuk mengakui perbuatannya kepada hakim di persidangan. Tentu saja, Michael tidak akan melakukannya. Belum menyerah, Mahon berharap Michael untuk bekerja sama dalam menjalani kehidupannya di penjara ini. Michael kembali menegaskan, dia tidak akan bekerja sama dengan orang yang membunuh ayahnya. Di samping itu, Lincoln mengisi daftar kunjungan untuk mendapat parasmanan. Sembari mendengarkan aturan kunjungan, Lincoln melihat seorang wanita yang bersikeras bahwa suaminya tidak bersalah. Lincoln pun menemui Michael. Dia berkata kalau konsul sudah mengatur pemindahan Michael ke penjara yang lebih aman. Namun Michael hanya menunggu kabar Sarah. Di sini Lincoln berjanji akan menemukan Sarah dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, Michael dihampiri oleh seorang remaja yang karakternya mirip dengan David. Namun tak lama kemudian, datanglah pria yang mengajak Michael untuk melakukan orientasi. Michael tidak bisa berbuat apa-apa karena pria itu membawa pisau. Ternyata, Michael dan tahanan baru lainnya dibawa ke hadapan penguasa penjara Sona yang bernama Lechero. Lechero pun menjelaskan bahwa penjara Sona berbeda dengan penjara lainnya. Menurut Lechero, setelah kerusuhan tahun lalu, pemerintah berpikir kalau para tahanan akan saling membunuh. Namun, mereka malah berkembang.
Lebih dari itu, kini Panama adalah sarang kejahatan internasional. Tercatat ada 27 warga negara berbeda di penjara ini. Walaupun banyak perbedaan, Lechero meyakinkan kalau situasinya kondusif. Namun kamera selalu menyoroti lubang udara di ruangannya. Pasti itu akan mempunyai hubungan di cerita lanjutannya. Ternyata Lechero sudah mengetahui Michael dari berita yang dia saksikan. Bahkan dia juga mengetahui masalah Michael dan Mahon dari anak buahnya. Lechero memberikan solusi untuk mereka berdua dengan memberikan ceker ayam sebagai simbol pertarungan hidup atau mati. But that's when you're scared of someone. Lalu, saat dia menghampiri tahanan terakhir, pria itu sangat ketakutan. Alhasil, malah ngompol di celana. Akibatnya, dia dicipol di situ juga. Michael yang tidak bisa melihat orang lain menderita, dia protes dengan perbuatan Lechero. Setelah Michael disuruh pergi, Lechero mengatakan pada kekasihnya kalau Michael mempunyai karisma yang bisa membuat tahanan lain menyanjungnya. Oleh karena itu, Lechero overthinking dengan kehadiran Michael yang dapat saja mengancam posisinya. Di balik semua tahanan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, Michael tetap memikirkan Sarah. Di luar penjara, Lincoln mendatangi kantor polisi dan meminta bantuan untuk mencari Sarah. Bellick bertemu kembali dengan pria yang membantunya. Pria itu mendapat sepatu dari mayat yang tergeletak di lapang. Tak lama, datanglah Sammy, tangan kanan Lechero. Dia meminta Bellick untuk bayar sewa penjara. Karena dia tidak punya uang, akibatnya Bellick bersama pria itu harus membersihkan toilet yang sangat kotor. Kemudian, Lechero sepertinya mempunyai rencana untuk Michael. Michael terkejut karena harus bertemu lagi dengan T-Bag. Di samping itu, dia juga dipanggil karena ada tamu. Michael dikunjungi seseorang yang mengaku sebagai pengacaranya. Seperti biasa, Michael tidak mudah percaya pada seseorang yang mencurigakan. Orang itu mengatakan Michael yang mempunyai keahlian kabur dari penjara tidak mungkin ditempatkan di sini kalau tanpa alasan. Namun Michael tidak peduli dan langsung pergi. Baru saja Michael memasuki selnya, tiba-tiba seseorang datang dan menuduh Michael mencuri barangnya. Come on, you little bitch! That's it! Do it! Work it! Tak lama, Lechero dan anak buahnya pun datang. Saat digeledah, Sammy menemukan sesuatu di balik ranjang Michael. Itu artinya ini adalah rencana Lechero dalam menjebak Michael. Kembali ke Lincoln yang masih berusaha mencari keberadaan Sarah. Tak lama, polisi yang sebelumnya dia temui mengabarkan kalau dia menemukan wanita sesuai ciri-ciri yang Lincoln beri dalam kondisi tidak bernyawa. Bellick dan pria kurus itu mendatangi seksi konsumsi, namun mereka hanya mendapatkan makanan sisa. Akibatnya, pria kurus itu putus asa dan mencoba untuk melarikan diri. Michael kembali memandangi origami bangaunya. Tak lama, T-Bag pun datang. Dia berkata kalau orang yang menjebak dirinya juga mempunyai tujuan di zona. Namun ternyata pria kurus yang membantu Bellick memutuskan kabur. Seketika para tahanan melihat aksinya. Pria itu pun langsung tewas di tempat. Michael dan Bellick yang melihat kejadian itu terkubur harapannya untuk bebas lagi. Di dalam selnya, Michael melihat ada ceker ayam. Itu artinya seseorang menentang Michael untuk pertarungan hidup atau mati. Lincoln mendatangi kamar mayat untuk memastikan Sarah yang dikabarkan tewas. Beruntung saat melihatnya itu bukanlah Sarah. Michael mendatangi Lechero untuk memperjelas maksud ceker ayam tersebut. Lechero menegaskan, walaupun besok Michael pergi, dia tetap harus melakukan pertandingannya dulu. Di balik ventilasi ruangan Lechero, rupanya ada seseorang yang bersembunyi dalam kegelapan. Dan dia mendengar semua pembicaraan yang terjadi. Siapakah orang itu? Lanjut. Michael tidak bisa menolak karena Lechero akan mengejarnya. Bellick yang akan membakar sampah, dia mendengar ada suara di ujung lorong. You can do me a favor. Pria yang bersembunyi itu meminta bantuan Bellick, namun Bellick ingin adanya imbalan. Pria itu pun memberinya daging untuk Bellick. Setelah itu, dia meminta Bellick melakukan sesuatu dengan 2 kertas yang dia berikan. Kembali ke Lincoln yang ditelepon oleh LJ. Ternyata LJ juga berada di Panama dan mengetahui nomor itu dari Sarah. Kemudian LJ meminta Lincoln untuk bertemu di gedung Garfield Price jam 8:30 malam. Di lapangan, semua tahanan sudah menunggu pertandingan antara Michael dan anak buah Lechero.
Di samping itu, T-Bag melihat Lechero yang sepatunya terkena air. Kesempatan itu dimanfaatkan T-Bag untuk membersihkan sepatunya. Setelah melihat tangannya cacat, Lechero merasa simpati kepada T-Bag. Di satu sisi, Michael diberitahu oleh Mahon untuk mengincar lututnya. Michael mempertanyakan Mahon yang tiba-tiba seperti peduli kepadanya. Mahon berkata kalau Michael adalah kartu bebasnya. Hingga akhirnya Michael memasuki lapangan. Tak lama, Bellic menghampirinya dan memasukkan satu kertas di saku Michael. Dan satu kertas lagi dimasukkan ke lawannya. Sepertinya kertas itu mempunyai pesan melalui mayat dari salah satu mereka untuk orang yang berada di luar. Sebelum pertarungan dimulai, Lechero mengumumkan peraturan tidak boleh adanya senjata. Dan akhirnya, pertarungan pun dimulai. I'm not gonna fight! Awalnya, pria itu langsung tumbang karena dijebrot oleh Michael beberapa kali. Saat akan pergi, Michael terkejut karena harus ada satu orang yang tewas. Pertarungan pun kembali dilakukan. Tak diduga, seseorang ada yang melemparkan pisau yang membuat Mahon khawatir. Saat akan menusuk Michael, Mahon datang dan langsung membunuh orang itu. Lechero tidak bisa berbuat apa-apa karena anak buahnya menggunakan senjata. Di gedung Garfield Price, Lincoln dilarang masuk karena tidak mengenakan setelan formal. Untuk itu, dia membeli jas orang dapur. Di restoran itu, ternyata ada Susan yang sudah menunggunya. Lincoln belum mengetahui siapakah wanita ini. Namun ketika Susan memanggil nama aslinya, barulah Lincoln paham bahwa wanita ini ada kaitannya dengan LJ. Kemudian, Susan memberikan sebuah ponsel. Wanita yang selalu berada di sana meminta agar mayat-mayat yang tergeletak segera dibawa keluar. Dari jendela, Michael memperhatikan apa yang akan terjadi. Mayat yang dibawa keluar itu ditembak lagi di kepalanya untuk memastikan mereka benar-benar tewas. Michael yang melihat itu semakin putus asa untuk melakukan pelarian. Saat petugas menyimpan mayatnya di luar, ternyata wanita ini mencari kertas yang sebelumnya diselipkan oleh Bellic. Dan kertas itu bertuliskan sebuah alamat. Itu artinya pria yang bersembunyi itu mempunyai hubungan dengan wanita ini. Di sisi lain, Michael juga mendapatkan alamatnya. Tak lama, datanglah Lincoln. Di sini, Lincoln berkata kalau ada beberapa orang yang menginginkan Michael untuk membebaskan seseorang. Dan orang itu bernama James Whistler. Awalnya Michael menolak. Namun, setelah Lincoln memberikan video penyanderaan LJ dan Sarah, mau tidak mau Michael harus melakukannya. Michael diberi waktu 1 minggu untuk mengeluarkan James Whistler. Jika tidak, Sarah dan LJ akan mati. Pertanyaannya, apakah Michael akan berhasil mengeluarkan orang itu dalam waktu 1 minggu? Film pun berlanjut ke episode 2. Ketika sedang mengantri untuk mendapatkan air minum, Michael terus didekati oleh remaja itu. Bellic yang baru datang langsung diusir oleh tahanan lain karena menyerobot. Menurut remaja itu, saluran air dimatikan sejak kerusuhan tahun lalu. Michael meminta informasi dari remaja itu tentang tahanan yang bernama James Whistler. Remaja itu berkata kalau orang-orang pun mencarinya karena James Whistler dikabarkan telah membunuh anak wali kota Panama. Pria itu belum ditemukan hingga sekarang. Sammy mengganggu tahanan lainnya yang sedang kelaparan untuk membayar sewa. Karena pria itu membantah, Sammy mendorongnya hingga stok air mereka tumpah. Seketika, tahanan lain yang belum kebagian air minum emosi. Lechero meyakinkannya jika pasokan air akan segera tiba. Michael kembali melihat catatan kertas itu yang diberikan Bellic saat bertarung. Setelah diberi air minum, Bellic berkata bahwa seseorang menukarkan daging tikus dengan tindakan itu. Lebih dari itu, Michael mengetahui kalau ada seseorang yang bersembunyi di solokan. Michael pun menelusuri solokan itu hingga dia sampai di tempat Whistler. My name is Michael Schofield. Awalnya, Whistler bungkam, namun saat Michael akan kembali, dia mempertanyakan tujuan Michael yang akan membebaskannya. Namun, Whistler berkata pelarian mereka akan sulit karena para tahanan akan mengincarnya. Whistler bertanya mengapa mereka menginginkan dirinya dikeluarkan dari penjara. Namun Michael tidak mengetahui apa-apa dan menyuruhnya untuk tetap di tempatnya. Di luar penjara, Lincoln kembali menemui Susan. Susan mengatakan bahwa mereka akan bertemu setiap hari di tempat ini dan mendiskusikan perkembangan rencananya. Tujuan akhirnya, Susan akan menukarkan LJ dan Sarah dengan Whistler. Lincoln meminta foto LJ dan Sarah untuk memastikan mereka masih hidup. Dan kedua, Lincoln bertanya, kenapa kami? Di sini Susan menjelaskan ada sorotan politik terhadap Whistler atas tindakan kejahatannya.
Namun Lincoln berkata tidak mungkin pelarian itu dilakukan dalam waktu seminggu. Susan tidak peduli, mereka dituntut harus menyelesaikannya. Lincoln coba mengancam balik Susan jika sesuatu terjadi pada Sarah atau LJ, maka dia akan mengincar keluarganya. Berpindah ke Sucre yang masih memikirkan pujaan hatinya. Dan Sucre membeli senjata untuk mendukung aksinya. Salah seorang tahanan memprovokasi tahanan lain untuk melakukan protes terhadap Lechero terkait kebutuhan air. Dan Bellick mendatangi dapur penjara untuk meminta makanan, namun dia malah diusir. Kemudian dia bertanya pada Michael tentang seseorang yang berada di solokan. Michael emosi karena pertanyaan Bellick bisa membuat tahanan lain mengetahui lokasi Whistler. Si remaja menjelaskan pada Mahon kalau wali kota memberikan pesan pada Lechero jika siapapun orang yang membunuh Whistler di zona akan dibebaskan. Ternyata Mahon penasaran dengan rencana Michael. Bellick yang sangat ripuh, dia dikunjungi Sucre dengan tujuan mengetahui lokasi Mary Cruz. Karena Bellick tidak memberitahunya, Sucre terpaksa mengeluarkan pistol. Di bawah ancaman, akhirnya Bellick berkata jujur, selama ini dia tidak pernah menangkap Mary Cruz. Yang dilakukannya saat itu, membiarkan Mary Cruz dan bibinya untuk pergi. Bellick terpaksa menipu Sucre sebagai senjatanya agar Sucre menuruti perintah Bellick. Itu adalah kabar gembira bagi Sucre. Walaupun Bellick sudah berkata jujur, Sucre tetap meninggalkannya di dalam penjara. Sucre, help me, please! Mahon yang sudah mengetahui informasi Whistler, dia pergi ke solokan dan menemukan keberadaan persembunyian Whistler. Lincoln kembali mengunjungi Michael dan dia memberikan kertas alamat itu kepada Lincoln. Dan Michael meminta uang jajan kepada Lincoln. Setelah itu, Michael memberi pesan untuk orang yang menyandera Sarah dan LJ bahwa dia akan mencoba menembus batas mustahil untuk kabur dari penjara ini. Dan seandainya Michael gagal, dia berharap itu akan menjadi pertimbangan kebebasan Sarah dan LJ. Kembali ke Mahon yang akan menghancurkan tempat persembunyian Whistler. Di luar penjara, tidak sengaja Lincoln bertemu lagi dengan Sucre. Sucre terkejut mengetahui Michael di penjara. Namun sekarang, Sucre tidak bisa membantu Lincoln, karena dia baru saja mengetahui lokasi Mary Cruz yang saat ini berada di Chicago. Sebelum Sucre pergi, Lincoln berkata, jangan melibatkan orang yang tidak bersalah karena pelariannya. Maka dari itu lebih baik menjauh demi kebaikannya. Namun Sucre tetap memutuskan untuk pergi. Lincoln dan wanita yang mendapat kertas alamat yang sama memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Di samping itu, sekarang T-Bag menjadi anak buah Lechero. Di sini, Lechero emosi kepada Sammy karena telah menumpahkan stok airnya. Maka dari itu, T-Bag diperintahkan untuk memberi stok air miliknya untuk diberikan kepada para tahanan. Di lapangan, provokator itu semakin mendapat dukungan dari tahanan lain. T-Bag yang sedang berjalan dihadang oleh Bellick. Dia meminta untuk dipertemukan dengan Lechero karena mempunyai informasi penting. Di sisi lain, Mahon akhirnya bisa menjebol dindingnya. Dan T-Bag membawa Bellick menemui Lechero. Bellick meminta informasinya hanya ditukar dengan makanan dan pakaian. Lalu dia akhirnya buka mulut terkait seseorang yang bersembunyi di solokan. Setelah Lechero memastikan Whistler adalah orang Australia, Lechero baru percaya. T-Bag yang membawa air langsung dikerumuni oleh para tahanan. Michael kembali bertemu si remaja, dan selama 3 tahun dia dipenjara di zona yang dia ketahui hanya Whistler yang dikabarkan kabur dari penjara. Tak lama, Michael melihat anak buah Lechero yang memasuki solokan. Terlihat Bellick sudah memakai baju dan makanan. Artinya, informasi yang dia berikan berguna. Mahon yang sudah mengeluarkan Whistler, dia terciduk oleh anak buah Lechero. Michael juga terlihat berada di sana. Ternyata, Mahon menjadikan Whistler sebagai sandera agar dirinya bisa keluar dari penjara ini. Namun Michael mencoba menawarkan untuk membantunya, karena Whistler adalah kunci untuk kebebasan Sarah dan LJ. Akan tetapi, Mahon teringat ucapan Michael yang sebelumnya menolak membantu dirinya. Tiba-tiba, sementara itu, Lechero ketar-ketir karena protes yang dilakukan oleh para tahanan. Melihat kejadian di solokan tadi, Michael mendatangi Lechero untuk membuat kesepakatan. Akan tetapi, Lechero malah meminta pendapat T-Bag. Tentu saja karena masalah pribadi, T-Bag menolak untuk mempercayai Michael. Now! Leave! Di samping itu, para tahanan semakin brutal. Michael memberi si remaja uang agar membawakan minuman keras berapapun jumlahnya. Wanita itu ternyata sudah sampai dan dia bernama Sophia. Tak diduga, ternyata di belakangnya ada Lincoln yang sudah menunggu. Kembali ke Sucre yang bertemu dengan seorang wanita yang menggendong bayi. Tak lama kemudian datanglah polisi.
Kedatangan polisi itu membuat si wanita pergi. Sucre kembali disadarkan oleh keadaan. Apakah mungkin dia akan meninggalkan Mary Cruz yang sangat dia cintai? Whistler terus berlari di lorong solokan karena Mahon yang mengejarnya. Hingga pada akhirnya Mahon memaksa Whistler agar naik ke atas bersamanya. Di dalam sel, Michael meracik sesuatu dengan minuman keras yang dia pesan. Kemudian dia meminta si remaja membawa kantong plastik. Sofia dibawakan barang yang dititipkan Whistler. Barang itu pun dimasukkan ke dalam tas dan langsung pergi. Kemudian Lincoln membuntutinya. Dan Lincoln langsung merebut tasnya. Ternyata barang yang dia ambil adalah sebuah buku pengetahuan burung. Namun Sophia berkata Whistler adalah seorang nelayan. Saat Lincoln pergi, tak diduga seseorang mengawasinya dari dalam mobil. Di dalam sel, Michael memasukkan air keras itu ke dalam kantong plastik. Dan setelah itu dia pergi sambil membawa racikannya. Mahon menyeret Whistler agar bisa diberikan kepada Lechero. Di waktu yang sama, Michael mencari sesuatu di jalur pipa. Di sisi lain, Lechero semakin pusing mendengar suara protes para tahanan. Sammy yang tidak sabar meminta izin untuk menggorok salah satu tahanan di bawah. Namun rencana itu ditolak Lechero karena hanya akan membuat para tahanan semakin berontak. Oleh karena itu, Lechero mengadukannya pada kepala penjara untuk mendatangkan pasokan air sekarang juga. Namun, kepala penjara bisa mendatangkannya lusa. Di samping itu, Michael sedang membuka penutup pipa. Lalu, dia memasukkan kresek yang berisi air keras. Setelah itu, dia membakar sumbunya. Dan Mahon sudah membawa Whistler untuk dikorbankan agar dirinya bebas. Saat Whistler akan dihakimi, tiba-tiba All the sizes. You can't deliver, Lechero. You're done here. aksi Michael ini digunakan untuk menarik perhatian Lechero demi melindungi Whistler. Mahon yang bersusah payah menyeret Whistler. Dia dianggap kalah dan perjuangannya sia-sia. Benar saja, Lechero berterima kasih kepada Michael dan memberi jaminan keamanan Whistler. Sucre akhirnya bisa terhubung dengan Mary Cruz. Namun Sucre sudah membuat keputusan. Demi keselamatan Mary Cruz dan bayinya, dia akan meninggalkan Mary Cruz. Itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi orang yang dia sayangi. Sucre berjanji jika kehidupannya sudah kembali normal, dia akan menemukan Mary Cruz. Susan mempertanyakan Lincoln yang malah mengikuti pacarnya Whistler. Oleh karena itu, Susan mengeluarkan pistolnya agar Lincoln mengikuti perintahnya saja. Terlebih dari itu, Susan meminta barang yang Lincoln ambil dari Sophia. Dengan terpaksa, Lincoln memberikan buku itu. Ketika Susan pergi, ternyata Lincoln memberinya buku palsu. Di penjara, orang yang sebelumnya menjadi provokator dibawa ke hadapan Lechero. Akibatnya, dia harus menerima ini. Para tahanan akhirnya bisa menggunakan air sepuasnya, dan Whistler bertanya, bagaimana cara mereka untuk keluar dari penjara ini. Dan film berlanjut ke episode. Trouble keeps finding you here sooner, doesn't it? Lincoln mencoba memahami isi buku tersebut. Di samping itu, seseorang mengirim foto LJ dan Sarah yang masih hidup. Tiba-tiba, Sucre datang dengan muka yang berantakan. Sucre mempertanyakan keberadaan uang 5 juta dolarnya, namun Lincoln mengatakan sudah hilang. Jikalau uang itu ada, maka yang layak menerimanya adalah Michael. Namun Sucre tetap ingin uangnya. Seketika dia terdiam saat melihat foto Sarah dan LJ yang sedang disandera. Sucre yang tidak mendapatkan uangnya, dia pun kembali pergi. Kembali ke penjara. Sammy baru saja mengalahkan lawannya. Di sisi lain, Michael sedang mencoba mencari jalan keluar. Melihat sepatu di mayat itu, Bellic memperebutkannya dengan seorang waria. Alhasil, Bellic hanya mendapat sebelah sepatunya. Atas kemenangan itu, Sammy diberi imbalan oleh Lechero. Tak lama, Michael pun mendatanginya. Michael ingin membuat kesepakatan dalam membantu Lechero di penjara ini. Namun Lechero yang sudah berkuasa tidak butuh bantuan Michael. Michael pun terdiam dan ada panggilan kunjungan untuknya. Lincoln mengatakan pesan dari Whistler itu hanyalah sebuah buku panduan burung yang berisi nama dan nomor.
Lebih dari itu, Sophia mengatakan jika Whistler hanyalah seorang nelayan. Kemudian, Lincoln memberikan foto Sarah yang sedang disandra. Michael sangat merinding melihatnya. Foto Sarah seperti menyampaikan pesan yang tersirat, karena telunjuknya berusaha memberitahu keberadaannya. Michael meminta Lincoln agar bisa berbicara dengan Sarah. Lebih dari itu, Michael merasa pesimis karena belum ada kemajuan selama 3 hari dia di penjara. Lalu, jika Michael tidak bisa mengeluarkan Whistler dari sini, Lincoln diminta untuk membebaskan Sarah dan LJ. Michael belum mempercayai Whistler adalah seorang nelayan. Kemudian, Michael berkata pada si remaja dia membutuhkan telepon. Dan Lincoln berkata pada Susan kalau Michael tidak akan kabur sebelum berbicara dengan Sarah. Si remaja berkata kalau teleponnya diputus oleh pemerintah setelah mengetahui para tahanan di zona masih melakukan bisnis. Bahkan, kabel itu tidak bisa diperbaiki, karena kabel yang dulu pernah ada di sepanjang tembok sekarang sudah hilang. Lincoln memberitahu Susan kalau Michael adalah orang yang keras kepala. Jika mau dia melakukan sesuatu, Susan juga harus melakukan sesuatu. Si remaja akhirnya memberitahu kalau hanya satu orang yang mempunyai telepon. Tentu saja, orang itu adalah Lechero. Di samping itu, Lechero protes pada anak buahnya karena pendapatan mingguan yang dia terima sangatlah sedikit. Sammy berkata ada pihak dalam yang mempersulitnya. Lalu, T-Bag disuruh untuk mempersiapkan keperluannya dengan tukang cukur di bawah. Di samping itu, Whistler akhirnya bisa berhadapan dengan kekasihnya yaitu Sophia. You're still lovely. Oh, please, I haven't showered in 3 days. Saat Whistler menanyakan bukunya, Sophia berkata ada seseorang yang merebutnya. Orang itu memberitahunya bahwa buku tersebut dibawa oleh kakak Scofield. Whistler berbohong kepada Sophia kalau Scofield adalah semacam pengacara yang akan membantu mengeluarkannya. Whistler berharap Sophia tidak tahu banyak soal kasus dirinya. Itu akan membuatnya tetap aman. No, I just need you to trust me. Ketika Sophia melihat buku daftar kunjungan, dia menemukan alamat Lincoln. Saat mencari tahu keberadaan ponsel Lechero, Michael terciduk oleh Sammy. Di sini, Michael diperingatkan oleh Sammy, jika berkeliaran di area terlarang sekali lagi, maka dia akan mengajaknya berduel. Di lorong sel, Mahon berjalan sempoyongan. Kemudian, dia melihat tahanan lain yang sedang flying to the sky. Di balik celah jendela, Michael memperhatikan gerak-gerik Lechero yang menggunakan teleponnya. Di satu sisi, Michael sangat khawatir dengan kondisi Sarah di luar sana. T-Bag semakin dipercaya oleh Lechero, dan dia disuruh untuk mengambilkan cuciannya di bawah. Nah, Michael akan memanfaatkan T-Bag untuk membuat kesepakatan. T-Bag diancam Michael akan membuka identitasnya sebagai pemerkaos dan pedofil di negara yang religius ini. Setelah itu, Whistler mendatanginya karena Lincoln merebut buku dari kekasihnya. Dan di sini, Whistler meminta buku itu kembali. Namun Michael mengatakan buku itu tidak seberapa dengan apa yang mereka rebut dari Michael. Dan Sarah adalah hal yang terpenting baginya, bukan Whistler atau bukunya. T-Bag memberi sinyal untuk Michael agar bersabar. Lechero ditelepon oleh orangnya yang bernama Gusto. Dia mengatakan pada Lechero kalau bisnisnya sedang mengalami rugi. Dan ketika Lechero mencurigai masalahnya berasal dari dalam, tiba-tiba baterai ponselnya habis. Dia pun bertanya pada anak buahnya, namun tidak ada satupun yang mengaku mencabut kabelnya. Sementara itu, Mahon dikunjungi seseorang yang mengaku sebagai pengacaranya. Mahon sangat gembira ketika diberitahu sudah mendapat tanggal persidangan, namun ternyata sidangnya dilakukan tahun depan. Maka dari itu, Mahon kembali kecewa karena setahun adalah waktu yang sangat lama. Lalu, Mahon meminta dibawakan obat Feratril yang biasa dia konsumsi. Namun pengacara itu menolak, yang membuat Mahon semakin emosi. Lechero memperhatikan semua anak buahnya yang dicurigai sebagai penyebab masalah dalam bisnisnya. Akhirnya, Lechero pergi selama 30 menit untuk dicukur, dan T-Bag langsung mengambil ponselnya dan memberi waktu 26 menit untuk Michael. Michael langsung meminta Lincoln untuk menyambungkannya dengan Sarah secepat mungkin. Ternyata, Sophia sudah mengikutinya. Bellick mendatangi waria itu untuk meminta sepatunya sebelah lagi. Namun ternyata, waria ini adalah tukang cukur Lechero. Michael sangat gelisah karena Sarah masih belum meneleponnya. Hingga akhirnya, Michael terhubung dengan Sarah. Sarah langsung berkata bahwa ini mustahil. Lalu Sarah juga berkata bantuan yang bisa dia pikirkan adalah mungkin Michael butuh waktu. Seolah-olah mereka memberimu waktu sampai tengah malam, tapi Sarah akan menunggu pada pukul 3. Jadi di sini Sarah secara tidak langsung memberitahu lokasinya. Di samping Lechero selesai dicukur, Michael memberitahu Lincoln kalau mereka tidak pernah berada di Santa Rita seperti yang Lincoln kira.
Kesimpulan yang Michael dapat adalah Sarah bukan memberitahu lokasi mereka, akan tetapi apa yang bisa dilihat dari tempat penyekapan. Di satu sisi, T-Bag pun datang meminta Michael untuk cepat. Michael menduga lokasi mereka mungkin dekat dengan jam. Sialnya, Lechero sedang dalam perjalanan ke ruangannya. Michael yang sudah menyimpan HP-nya terjebak di dalam. Dan T-Bag mengalihkan perhatiannya agar Michael bisa kabur. Oh, my mistake, Lechero menemukan ada yang tidak beres karena lampu casanya tidak menyala. Lechero mencoba menelepon nomor dalam panggilan keluar sebelumnya. Beruntung, Lincoln tidak berbicara sedikit pun dan langsung menutupnya. Oleh karena itu, Lechero meminta anak buahnya untuk mencari tahu semua informasi tentang nomor tersebut. Tak diduga, Sophia menodong Lincoln dengan pisaunya, dan Lincoln berkata kalau mereka satu tim. Lalu, Lincoln mengatakan bahwa Whistler bukan orang yang jujur. Karena profesinya yang sebagai nelayan patut dipertanyakan, yang saat ini diburu semua orang, sampai-sampai LJ diculik demi Whistler. Seketika Sophia terdiam karena tidak menyangka pacarnya telah berbohong. Saat Lincoln menaiki taksi, terungkap apa yang dikatakan Sarah ada kaitannya dengan Santa Rita yang artinya pelindung kemustahilan. Kembali ke penjara, Whistler mendatangi Mahon yang terlihat kurang sehat. Whistler mengenali Mahon yang pada saat itu diwawancara di televisi. Terlebih dari itu, dia menyadari Mahon yang sebelumnya mengejar Michael, kini mereka berdua berada di penjara yang sama. Namun sebetulnya, tujuan Whistler di sini untuk mengetahui lebih jauh tentang Michael. Mahon memberitahu satu hal tentang Scofield, dia rela melakukan apapun demi orang yang disayanginya, tapi akan menghancurkan orang yang menjadi musuhnya. Ya contohnya Mahon yang sekarang hancur akibat menjadi musuh Michael sebelumnya. Kembali ke Lincoln yang baru tiba di Santa Rita. Dia pun bertanya ke warga lokal tentang jam yang diberitahu Michael. Namun, warga di sana tidak mengetahuinya. Di sebuah ruangan, Sarah melihat Lincoln yang kebingungan. Nah, terungkap di sini, yang dimaksud dengan tengah malam adalah tangan patung itu. Dan Sarah menunggu di arah pukul 3. Terbukti dengan jendela yang pecah oleh sepatu Sarah. Sialnya, Lincoln harus kehilangan jejak LJ dan Sarah lagi. Anak buah Susan mengabarkan kalau Lincoln menemukan keberadaan mereka, dan Lincoln memberitahu Michael kalau dia telat datang ke tempat itu. Namun, setahu Lincoln, LJ dan Sarah dalam keadaan baik-baik saja. Lincoln pun memotivasi Michael bahwasannya mereka tidak akan memasukkan Michael ke zona jika tidak mungkin bisa keluar. Michael pun pergi ke salah satu toilet dan mengingat kembali usaha pelarian yang menyebabkan kematian. Whistler yang datang menganggap masalah mereka sama karena tujuan mereka keluar dari sini adalah kekasihnya. Namun Michael menganggap tidak ada kesamaan apapun karena Sophia tidak tertangkap. Kemudian Whistler mulai terbuka alasan perusahaan mengejar dirinya. Jadi setahun yang lalu, dia membawa seorang pakar alam. Lalu pakar itu mengambil sampel air dan mengukurnya. Masalahnya, beberapa bulan kemudian, Whistler ditelepon seseorang yang menanyakan keberadaan pakar itu. Karena dia tidak mengetahuinya, muncullah orang-orang dari pemerintahan ke apartemennya. Dengan alasan tidak mengerti apa-apa, Whistler memutuskan kabur bersama Sophia ke Panama. Hingga suatu ketika, dia terlibat perkelahian di bar dan berakhir di zona. Setelah itu, seseorang mengunjunginya beberapa kali dan berkata akan membebaskannya. Setelah bebas, dia harus membawa mereka menemukan pakar itu. Nah, di dalam buku itu ada koordinat lokasi dan marka tanah. Michael menyimpulkan, jikalau buku itu sangat berharga, dia akan memegangnya untuk sementara, agar mereka memenuhi kesepakatan nantinya. Michael tidak mau mendengar alasan apapun selain tanggung jawabnya mengeluarkan Whistler. Lalu dengan melihat mayat yang dibawa keluar, Michael sepertinya mempunyai rencana. T-Bag kembali diganggu oleh Sammy dan yang lainnya. Lalu dia menemui Lechero dan berkata, jika hasilnya sama, dia mau berhenti dari tugasnya. Yang dimaksud T-Bag ada masalah tentang kesetiaan dan dia tidak mau memilih antara kesetiaannya dan menjaga dirinya. Lechero meminta T-Bag agar langsung ke intinya. T-Bag mengatakan saat dirinya melintas, dia mendengar pembicaraan tentang persetan dengan Lechero, aku mau bagianku. Dan T-Bag mengatakan orang yang berkata itu adalah anak buah Lechero. Yang jelas, jika Lechero jatuh, orang-orang di sekelilingnya akan mendapat keuntungan. Namun saat T-Bag akan pergi, Lechero memintanya untuk tetap di sini dan menjadi telinga Lechero. Tujuannya untuk melaporkan apa yang T-Bag dengar saat Lechero tidak ada. Bellick tidak melihat si waria di selnya. Oleh karena itu, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil sepatunya sebelah lagi.
Mahon mendatangi Michael. Di sini dia menjelaskan perusahaan ingin Michael dalam kondisi hidup di Panama, tapi dijebak karena kasus pembunuhan. Lebih dari itu, Mahon mengatakan Whistler sangat penasaran dengan Michael. Kesimpulannya, Michael hanya dimanfaatkan perusahaan untuk mengeluarkan Whistler yang mungkin bisa saja menjadi senjata makan tuan. Namun karena alasan Sarah, Michael menganggap ucapan Mahon tidak berarti apa-apa. Tak diduga, Bellick yang bersembunyi mendengar percakapannya. Lalu Michael memasuki salah satu sel dan dia melihat proses pemakaman mayat. Lincoln yang baru tiba di apartemennya melihat Sucre dalam keadaan tepar. Tak lama dia ditelepon oleh Susan. Di sini Susan mengatakan jika dia menjadi Lincoln maka akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan kembali anaknya. Namun Susan meminta Lincoln agar tidak melakukan hal itu lagi. Demi memastikannya, Susan sudah mengirim paket yang disimpan di basement apartemennya. Lincoln pun langsung mengeceknya. Terlihat di sudut sana ada box yang bercorak darah. Lincoln sangat terkejut saat melihatnya. Apa sebenarnya isi dalam box itu? Kita akan mengetahuinya di episode 4. Lincoln masih begitu shock setelah melihat isi dari box itu. Michael kembali memasuki sel yang mempunyai sudut pandang langsung ke arah lokasi pemakaman. Terlihat di sana seseorang yang menggali makamnya. Tak lama datanglah Whistler. Michael mengatakan bahwa pagar itu tidak ada aliran listriknya karena tanaman tumbuh di sana. Di sini Whistler tetap menagih bukunya, namun Michael memilih untuk pergi. Lincoln kembali menemui Michael, namun raut mukanya berbeda. Dan Michael berkata dia mempunyai rencana yang akan memanfaatkan penggali kuburan. Dan rencana itu sudah tertulis di kertas yang Michael berikan. Michael mulai curiga dengan tingkah Lincoln. Saat menuruni tangga, Lincoln terus kepikiran dengan apa yang dia lihat. Terungkap di sini, ternyata apa yang dilihat Lincoln adalah kepala Sarah. Lincoln dan Susan kembali bertemu. Dan Susan langsung berkata bahwa dirinya hanya prajurit dalam perang ini. Dia sangat terpaksa melakukan itu kepada Sarah. Susan menegaskan jika Lincoln dan Michael menjalankan perintahnya, maka LJ akan baik-baik saja. Jika tidak, maka bagian tubuh Sarah yang lainnya akan dikirimkan lagi. Sedikit saja Lincoln membantah, maka Susan akan melakukannya. Karena takut, Lincoln akan menuruti semua kemauan Susan, tapi jangan sakiti LJ. Kemudian, Lincoln memberitahu Susan tentang rencana Michael yang akan memanfaatkan seorang penggali kuburan. Susan pun mendukung rencananya. Namun sebelum pergi, Susan menagih buku Whistler yang asli karena perusahaan sudah menganalisisnya. Michael mengajak taruhan remaja perihal masuknya bola atau tidak. Just a bit outside. Karena si remaja kalah, Michael meminta si remaja untuk membantunya lagi. Kali ini, Michael ingin meminjam kalungnya untuk rencana dia selanjutnya. Namun untuk sekarang, si remaja ingin tahu alasannya. Di ruangannya, Lechero kuku lutus karena setoran yang dia dapat tetap sedikit. Tak lama kemudian, tiba-tiba listrik mati. Dan Mahon mulai mendapatkan ilusi-ilusi yang mengganggunya. Alex. Michael mendatangi Mahon untuk ikut dalam pelarian, dan Bellick terus mendengarkan pembicaraan mereka. Karena itu, Mahon harus berkontribusi dengan mencarikan pena hitam untuk Michael sekarang. Dan terakhir, Michael meminta Mahon agar bisa mengendalikan dirinya. Lechero mendatangi mesin pembangkit listriknya, namun mereka tidak bisa memperbaiki mesin itu. Dan Mahon didekati Bellick sambil mencari pena hitam. Lebih dari itu, Bellick ingin tahu tentang rencana dirinya bersama Michael. Bellick menawarkan kalau dirinya bisa membantu, akan tetapi karena Bellick tidak mempunyai pena hitam, dia pun ditolak. Sophia mengungkapkan sekarang dia tahu kalau Whistler dan Scofield berencana kabur dari Sona. Whistler menjelaskan bahwa ada seseorang yang sangat berkuasa dan mereka meminta bantuan Scofield untuk membebaskan Whistler. Entah alasannya apa, namun menurut Whistler itu pasti ada hubungan dengan bisnis penyewaannya di Seattle. Yang jelas, ketika Whistler keluar, dia dan Sophia akan menghilang selamanya. Whistler meminta Sophia agar tidak membantunya karena sangat berbahaya. Namun Sophia bersikeras ingin membantu Whistler. Hingga akhirnya Whistler meminta Sophia untuk mencari informasi tentang Michael dan Lincoln dan juga mencari tahu rencana mereka. Michael mencuri lakban untuk mendukung rencananya dan Mahon memberikan pena hitam, namun bukan pena itu yang Michael maksud. Di samping itu, Mahon dihantui oleh kusut yang tewas karena dirinya.
yang dimana halusinasinya itu membuat Mahon agar tidak mudah mempercayai Michael. Listrik yang masih padam membuat Lechero berpikir untuk memanfaatkan Michael yang sebagai insinyur. Maka dari itu, Lechero langsung menemui Michael karena jika listrik terus padam, bisnisnya tidak akan berjalan. Michael bisa membantunya, namun kabel listriknya berada di dalam tanah di luar penjara. Lechero meyakinkan Michael bahwa dia akan memperbaiki kabelnya di sana. Sebelum melakukannya, Michael meminta imbalan sel baru yang mempunyai sudut pandang ke arah pemakaman. Di apartemen Lincoln, Sucre memutuskan untuk pergi dari sini dan akan bekerja di Kolombia. Dan syaratnya adalah KTP yang berdomisili Panama. Sebelum pergi, Lincoln meminta Sucre untuk menjadi penerjemahnya 1 jam saja. Namun, Sucre menolak karena sekarang dia adalah calon ayah. Tak lama kemudian, Sophia datang ke apartemen Lincoln. Kali ini, Sophia setuju dengan Lincoln untuk membantunya mengeluarkan orang yang mereka sayang di dalam penjara. Kembali ke penjara, Lechero meminta kolonel agar diberikan izin untuk membetulkan listrik. Dan dia kembali kecewa karena setorannya menjadi sangat sedikit. Lechero curiga kalau pria ini memakai narkoboynya sebagian. Tak lama, Lechero diberi izin oleh kepala penjara, namun dalam pengawasan. Mahon masih berusaha untuk mendapatkan pena hitam. Tak lama kemudian, gerbang pun dibuka. Mahon yang melihat Michael berjalan keluar, dia kembali dihantui oleh kusut. Dan sebelum berangkat, kolonel memperingatkan Michael dan Lechero, jika sesuatu terjadi di luar kendali, maka nyawa jadi taruhan. Bellick yang sudah mendengar percakapannya dengan Mahon, meminta dirinya agar diikut sertakan. Lincoln dan Sophia yang menjadi penerjemahnya mendatangi pria penggali kuburan. Dia berbasa-basi ingin membeli mobilnya, namun pria itu mengenali Sophia karena pernah melihatnya di penjara. Lalu, Lincoln jujur kalau mereka kesini bukan untuk mobilnya. Bellick mencoba mengutarakan apa yang dia dengar, namun Michael menganggap Bellick belum mengetahui banyak. Dan Bellick diajak hanya untuk sekedar menggali. Setelah beberapa lama menggali, Michael akhirnya menemukan penutup ruang kabelnya. Dan Bellick curi-curi pandang dengan apa yang dilakukan Michael. He's getting to me, Schofield. Saat Bellick kembali, Whistler mengatakan dirinya mengetahui pelarian yang dilakukan Michael di Fox River. Namun Whistler akan menutupi rahasianya. Lalu, Bellick dipastikan Michael tidak akan ikut, tapi Mahon ikut. Whistler mempertanyakan kondisi Mahon yang terlihat tidak waras. Michael pun menjelaskan kalau Mahon hanya butuh obat agar bisa mengendalikan dirinya. Di samping itu, Mahon menemui anak buah Lechero yang menjual narkoboy. Akan tetapi, Mahon tidak mempunyai uang untuk membelinya. Di sisi lain, T-Bag melihatnya dari kejauhan. Mahon emosi saat pria itu memberitahu cara mendapatkan uang di zona. Bellick memberanikan diri untuk menemui Lechero. Dia memberitahunya kalau Michael hanya memanfaatkan Lechero. Terlebih dari itu, Bellick terpaksa mengakui dirinya adalah sebagai sipir di penjara tempat Michael kabur. Bellick juga sangat yakin kalau Michael telah mengubur sesuatu di ruang kabelnya. Bahkan, Bellick berani berkata, "Jika aku berbohong, maka aku mati." Akibatnya, saat Michael kembali, dia langsung diringkus oleh Sammy. Kemudian, Lechero akan membawa Michael ke wilayah terlarang demi memastikan Michael tidak berbohong. Saat Michael disuruh membuka penutupnya, ternyata hanya kabel yang diberi solatip. Lalu, Michael akan menghidupkan kembali saklar utamanya. Lechero pun memutuskan untuk ikut bersama Michael. Ternyata, sebelumnya Michael telah mengganjal si kring itu dengan kalung milik si remaja. Masalahnya, Lechero sudah mengetahui si kring utamanya. Listrik tidak akan menyala sebelum kalung itu dilepaskan. Melihat listrik tidak menyala, Lechero menyuruh Sammy menghajarnya. Nah, disitulah Michael mencabut kalungnya. Dengan listrik yang menyala ini, Michael menagih sel baru permintaannya. T-Bag menemui si penjual narkoboy di salah satu sel. Namun, ini yang dilakukan oleh T-Bag. Ketika sudah tewas, T-Bag menyuntikkan narkoboynya agar bisa dijadikan penyebab kematian pria itu. Lincoln meminta uang kepada Susan senilai $15.000. Saat akan pergi, Sophia memaksa Lincoln agar mengajaknya. Namun dengan nada tinggi, Lincoln mengatakan mereka telah membunuh Sarah dan menyimpan kepalanya dalam kotak. Sucre yang mendengar itu menyampaikan duka untuk Sarah. T-Bag diseret ke hadapan Lechero untuk dimintai keterangan atas kematian anak buahnya. T-Bag mengaku tidak mengetahui apa-apa, terlebih dari itu T-Bag berkata dia tidak pernah menggunakan narkoboy. Alhasil, T-Bag dipercaya Lechero untuk menggantikan posisi pria itu dalam menjual narkoboynya. Sebetulnya, emang posisi inilah yang diinginkan T-Bag untuk melakukan rencananya. Di samping itu, Mahon akhirnya mendapatkan pena hitam.
Dan untuk selanjutnya, Mahon diminta untuk menunggu instruksi. Terungkap di sini, ternyata Michael juga menyalakan kembali listrik pagar itu. Itu akan berguna nantinya. Namun, untuk sekarang, Michael menunggu Lincoln dan penggalinya datang. Di luar penjara, penggali itu sudah mendapat uang sesuai dengan kesepakatan. Namun salahnya, dia malah meminta lebih. Alhasil, Susan mengabulkannya. Kematian si penggali akan menjadi masalah karena Michael membutuhkan pria itu. Mahon terus dihantui kusut kalau Michael akan mengkhianatinya. Tak lama, datanglah T-Bag yang sudah menjadi penjual narkoboy. T-Bag pun menyimpan satu set narkoboy untuk Mahon. Bahkan itu diberikan T-Bag secara gratis dan tanpa syarat. Pintar juga sih si T-Bag karena narkoboy akan menimbulkan rasa candu. Kemudian, Bellick dibawa ke ruangan Lechero untuk menagih janjinya. Dan inilah yang dilakukan Lechero. Don't do this to me. Manuel! Mahon terlihat sudah tenang karena memakai narkoboynya. Michael pun sudah menempati sel barunya. Sekarang, kecerdasan Mahon mulai kembali. Dia merasa aneh karena pena hitam yang begitu penting untuk Michael tertinggal di sel lamanya. Mahon pun langsung mengancam Michael dengan pisau di tangannya. Di sini Mahon menyimpulkan kalau Michael menyuruh mencarikan barang yang tidak berguna. Lalu Mahon mengancam, jika Michael kabur tanpanya, maka dia akan menikamkan pisau itu di kedua matanya. Saat waktu kunjungan tiba, Michael langsung menanyakan kabar LJ dan Sarah. Lincoln berbohong kalau mereka baik-baik saja. Mengetahui penggali itu tewas, Lincoln sudah mendatangi supervisornya yang mudah disuap. Kalian tahu siapa yang menjadi penggali barunya? Kita ucapkan selamat datang kembali untuk Sucre. Whistler akhirnya mendapatkan bukunya. Di dalamnya terselip pesan bahwa waktunya hampir habis. Kemudian Michael menjelaskan pada Whistler dengan bantuan Sucre mereka akan menemukan jalan keluarnya. Terlebih dari itu, cairan yang digunakan untuk menghilangkan bau busuk jika dipanaskan sampai suhu tertentu, maka cairan itu dapat melelehkan baja. It eats through steel. Pertanyaannya, apakah pelarian mereka akan berhasil? Lalu, bagaimana jika Michael mengetahui kalau Sarah sudah mati? Film berlanjut ke episode